Bismillah, assalamualaikum guys. Kembali lagi di channel Jurnal Terupdate. Jadi di dalam diskusi panggung ILC ini secara mengejutkan Bang Adi Praitno mengatakan politik dinasti itu wajar dan tidak salah. Yang salah itu politik dinasti di Indonesia yang instan. Kalau bukan anak presiden jangan berharap jadi presiden dan penguasa. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak apa kata pengamat Adi Praitno ini guys. Bismillah. Kenapa pasca reformasi itu orang bicara tentang bagaimana jabatan presiden itu dibatasi Ya. supaya tak ada lagi presiden di negara ini seperti Soeharto yang ingin berkuasa seumur hidup. 32 tahun berkuasa itu pun diturunkan di tengah jalan oleh aktivis-aktivis 98. Pasca itu jabatan presiden hanya dibatasi 2 periode. Itu pun kemarin di 2024 menjelang Pilpres. Ini kan ramai soal bagaimana memperpanjang masa jabatan presiden. Itu Ya. apa artinya? Menjadi presiden itu nikmat. Menjadi gubernur, bupati, dan wali kota itu nikmat dan nyaman. Karena setumpuk kekuasaan dia akan memberikan privilege dan kemudahan-kemudahan yang lain di negara ini khususnya. Jadi ini yang saya kira kenapa kekuasaan itu harus di stop dan ada periodisasinya. Ini untuk menghindari orang sewenang-wenang menggunakan kekuasaan politiknya yang saat ini sedang berkuasa pada level semua kekuasaan, baik eksekutif dan legislatif, itu untuk mengerem dan dia tidak melakukan segala-galanya seumur hidup. Ya. Itu pentingnya kita tunduk dan patuh pada regulasi. Oleh karena itu, kalau kita bicara tentang substansi politik dinasti, Bang Karni, saya kira tidak ada perdebatan apapun. Di Singapura ada politik dinasti, di Amerika juga ada politik dinasti. Ya. Tapi kan politik dinastinya agak berbeda dengan Indonesia. Hmm. Politik-politik dinasti di tempat yang lain, kenapa ini tidak terlampau ramai? Karena memang keluarga besarnya itu dari awal mengikuti proses politik sejak kecil. Di Amerika ini yang disebut dengan sosialisasi politik. Kalau saya seorang politisi, maka anak-anak saya yang baru lahir itu diajari nilai-nilai saya berpolitik. Apakah nilai politik saya seperti Republikan atau nilai politik saya seperti Partai Demokrat. Dan itu ditanamkan. Jadi kalau tiba-tiba anak saya ini memilih seperti saya, berpolitik, berkontestasi dalam jabatan politik, entah sebagai presiden, entah sebagai anggota dewan, publik cenderung tidak resisten. Enggak ada yang salah. Karena dia berpolitik dari awal. Yang ramai di Indonesia politik dinastinya itu adalah politik ujuk-ujuk. Dan langsung lompat ke jantung kekuasaan politik. Kaderisasinya tidak jelas, jadi anggota partainya juga tidak lama, berproses dari bawah juga tidak pernah terjadi, tapi karena dia adalah anak seorang penguasa, dia kemudian mendapatkan kemewahan di atas rata-rata. Siapa yang dikorbankan? Banyak hal yang dikorbankan. Pertama, kompetisi dikorbankan, jadi tidak sehat. Dimanapun di negara ini melawan kekuasaan politik itu nggak gampang. Jadi barang busuk sekalipun diusung, kalau diusung oleh kekuasaan, instrumen-instrumen yang saya kira seperti instrumen negara, itu pasti relatifly akan memenangkan pertarungan. Kan itu yang sebenarnya menjadi perbincangan. Ya. Jadi Anda bagi siapapun boleh di negara ini untuk menjadi pejabat publik. Presiden, gubernur, bupati, wali kota, anggota dewan dan seterusnya. Tapi tolong berikan pendidikan politik yang bagus bagi kita. Ya. Bahwa Anda itu berproses dari awal. Inilah yang kemudian kenapa fenomena politik dinasti itu selalu diulang. Karena prosesnya itu tidak awal. Misalnya sorry to say seperti Mas Gibran. Apakah di negara ini tak ada orang lain? Dulu muncul nama Erick Thohir, muncul nama Ridwan Kamil, muncul Sandiaga Uno, ada Bu Hovifah. Nama-nama top yang saya kira punya pengalaman dan rekam jejak yang cukup panjang. Ya. Kenapa mereka tidak bisa maju? Kalau menggunakan logikanya Bang Faisal, karena bukan anak presiden. Kan itu saja. Erick Thohir kurang apa? Bikin PSSI mantap, sekolahnya di luar, bohir. Apalagi, panjang lah ceritanya, Sandiaga Uno apalagi dan seterusnya. Tapi karena garis tangan mereka itu bukan anak presiden, tak ada privilege dan kemudahan. Sehingga harapan mereka untuk berkompetisi dalam Pilpres harus hilang. Kan itu yang menjadi perbincangan kita. Bang Ade Armando saya respect dulu dengan tingkat idealismenya yang cukup tinggi. Semua Partainya guys, adalah partai disindir, anak muda, tolak politik dinasti. Tapi sorry to say Bang, respect saya kan agak sedikit hilang dalam konteks itu. Saya justru berharap orang seperti Bang Ade Armando ini yang jadi ketua umum PSI. Bang Ade ini kurang apa coba?
Bang Ade Armando ini kurang apa? Tolong jelaskan ke kita, dokter, ahli komunikasi, pejuang HAM dan pluralisme paling depan. Siap mati dan dibully demi demokrasi dan toleransi. Tapi nggak punya kesempatan untuk jadi ketua umum partai. Karena bukan anak penguasa. Ada sekjen yang spesialis. Seperti Bang Raja Juli Antoni. Bang Raja Juli itu kurang gimana? S2 dan S3-nya di luar negeri. PhD. Bukan kaleng-kaleng sekolahnya. Nggak jadi ketua umum partai. Kan itu saja yang diributkan oleh orang. Bahwa Anda punya opportunity seperti yang lain untuk terpilih jadi gubernur, jadi wali kota, jadi ketua umum partai, nggak ada soal. Tapi monggo proses yang dilakukan itu sesuai dengan kaidah-kaidah demokrasi yang itu memang dari dulu kita pertahankan. Inilah yang disebut dengan sistem politik, sistem bernegara, dan sistem demokratisasi. Ya, Ini agak ngeri-ngeri sedap Bang kalau begini ceritanya. Kalau ngeri ini guys akan ya, omongannya Bang Ade. menjadi sesuatu hal yang dijadikan portofolio ke politik ke depan, semua presiden misalnya punya mimpi supaya keluarga besarnya terjun ke politik dengan cara-cara yang melalui proses yang itu instan. Saya khawatir ya politik kita tidak akan berkembang. Jadi Bang Faisal ini sekalipun kritiknya sampai sidratul muntaha kerasnya, bikin partai hampir tiap hari, jangan pernah berharap partainya akan menang apalagi bermimpi jadi presiden. Padahal pengalaman politiknya, jadi aktivis dan seterusnya saya kira cukup luar biasa. Jadi hal-hal yang semacam inilah sebenarnya secara kritikal tanpa henti harus kita bicarakan. Saya kebetulan ngajar perilaku pemilih, partai politik dan pemilu. Pertanyaan mahasiswa hampir sama. Untuk apa Pak kita berdiskusi ini di ruang kelas? Enggak ada gunanya. Kalau para elit dan politisi tidak pernah menjalankan apa yang kita pelajari di kelas. Hopeless mereka. Ya. Karena at the end of the day-nya bagi mereka, power, penguasa dan kekuasaan menjadi kunci dan instrumen untuk memenangkan pertarungan politik di negara ini. Oke. Jadi kasihan anak-anak yang selama ini punya mimpi besar untuk jadi gubernur, bupati, wali kota, apalagi mimpi jadi presiden Bang. Sudahlah ke laut aja. Kalau kemudian masih banyak orang yang mengkonfirmasi apa yang terjadi di negara ini, soal kemudahan anak kekuasaan itu untuk menjadi pejabat publik sesuatu hal yang lumrah. Ini yang saya kira akan merusak bagaimana tatanan-tatanan demokrasi dan sistem kepartaian kita akan rusak secara umum. Nah, yang kedua yang saya khawatirkan, kalau kita melihat tren-tren survei, kenapa party ID kita rendah dari dulu ya? Dulu kan variabelnya banyak. Kenapa orang malas berpartai? Karena partai ini dianggap kerjanya 5 tahun sekali. Partai itu ujung-ujungnya hanya mengejar kekuasaan. Jadi pendidikan politik, advokasi politik, sosialisasi politik nyaris tidak pernah mereka lakukan kecuali mereka itu jelang pemilu. Belakangan ada variabel yang selanjutnya ditambahkan. Untuk apa berpartai kalau mereka itu tidak punya kesempatan dan muncul anak kekuasaan, anak dinasti yang membypass itu semua di tengah jalan. Ya. Kan ini yang sebenarnya saya khawatir. Padahal kita tahu bahwa partai politik like or dislike ini adalah instrumen penting soal bagaimana rekrutmen para pejabat publik itu muncul. Seperti di Sumut, apakah partai-partai di KIM itu nggak ada orang lain? Golkar itu punya jagoan dari dulu. Gerindra itu juga punya nama besar. Sebelum muncul Mas Bobi misalnya. Tapi karena ada dalam tanda kutip satu keistimewaan yang ada variabel kekuasaan di situ. Itulah yang kemudian membuat kenapa partai-partai di KIM itu ya yang seperti Bang Faisal bilang. Sami'na wa ta'na. Bagi saya siapapun di negara ini boleh menjadi pejabat publik. Tapi proses rekrutmen, kaderisasi, dan untuk mencapai tangga dan puncak itu tentu harus melalui proses-proses demokrasi dan keajekan. Kan gitu saja sebenarnya perdebatan Bang. Apakah politik dinasti itu akan menang atau kalah itu lain hal. Di mana-mana politik dinasti selalu menang. Di Banten enggak terkalahkan. Mulai saya kuliah sampai sekarang agak resisten dengan politik dinasti. Kelompok-kelompok aktivis, kelompok mahasiswa, pro-demokrasi melawan hampir tiap hari. Sepanjang politik dinasti misalnya di Banten itu lawan, sepanjang itu juga politik dinasti semakin menguat dan semakin hebat. Yang ingin saya katakan adalah, bahwa apa yang terjadi pada hari ini yang terkait dengan politik dinasti, ini kan soal bagaimana ujung-ujungnya dua hal bagi saya. Pertama tentu kita berharap partai politik itu punya independensi yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Jadi kalau memang ada praktik politik yang tidak sesuai dengan kaidah demokrasi,
Jadi partai politik itu nolak. Harusnya Ini nggak iya. etis, ini tidak Ya. sesuai dengan kaidah-kaidah demokrasi. Kader-kader partai yang lain banyak kok. Pada level kontestasi pilpres misalnya, yang ingin saya katakan, apakah ketua umum partai itu tidak bermimpi ingin jadi calon presiden dan wakil presiden? Mereka jadi ketua umum partai mimpinya cuma dua, Bang. Maju sebagai calon presiden atau maju sebagai calon wakil presiden. Sepanjang hidupnya para politisi itu bermimpi untuk menjadi orang nomor 1 dan nomor 2 di negara ini. Tapi kesempatan itu nggak ada. Apakah pembicaraan ini haram disampaikan di ruang publik? Justru ini harus disampaikan. Ada kondisi yang tidak normal, di mana kekuasaan dalam banyak hal, dia mengkooptasi kepentingan politiknya jauh lebih mudah dibandingkan yang lain. Yang kedua, kalau kita belajar tentang filsafat politik, semoga ini masih ada guranya. Semoga masih ada cahaya di ujung terowongan. Jadi siapapun Anda yang jadi penguasa, jadi moral hazard itu menjadi penting sebagai prinsip keadilan dalam berdemokrasi. Oke guys, jadi standing applause buat Mas Adi Praetno, mantap. The best dah pokoknya. Dimana ada Mas Adi berargumen, argumennya selalu mudah dipahami banget guys. Adi Praetno memang bernyali besar. Sindirannya pengamat Adi Praetno tadi sangat menohok sekali. Dan saya sangat setuju dengan pendapat Bang Adi Praetno. Kekuasaan penguasa itu memang harus dibatasi guys. Saya suka dengan Bung Adi Praetno karena menyuarakan suara rakyat tanpa ada indikasi kontrak politik dengan penguasa atau iming-iming jabatan. Sehingga Adi Praetno bisa menyampaikan pendapatnya dengan lepas dan tegas tanpa ada beban sama sekali. Jadi mungkin itu guys yang bisa saya uraikan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys ya. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.